Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Wibowo Sarimandi. Saya dari kelas TPC dengan NIM 2301089. Pada video presentasi kali ini saya akan membawakan materi osilasi pegas dengan kode F2. Pertama-tama kita masuk ke bagian abstrak. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi seimbangnya. Dalam melakukan praktikum osilasi pegas menggunakan pad dan melakukan perhitungan periode dengan satuan sekon dan massa 60 gram sampai 90 gram, kemudian ditarik 50 cm dari titik setimbang pegas. Data yang didapatkan dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dibuat grafik. Kata kuncinya yaitu konstanta pegas, hukum Hooke, dan elastisitas. Selanjutnya kita masuk ke bagian 1, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada praktikum kali ini yaitu tentang osilasi pegas yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Contoh penerapannya yaitu seperti pada pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan, gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan, bandul jam yang juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerak osilasi merupakan gerak yang berulang dari suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan tenaga. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Adapun tujuan, yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kemudian yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama, bagaimana tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua yaitu bagaimana percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, gerak osilasi pegas. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijatuhkan dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda kembali ke posisi setimbangnya. Osilasi harmonik sederhana merupakan suatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih dan tidak mengalami gesekan, sehingga tidak mengalami linear pengurangan gaya. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangnya. Gaya pemulih merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat gambar pegas pada titik kesetimbangan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, flowchart. Pertama-tama buka link pad projectile motion simulasi, lalu klik lab. Selanjutnya tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Kemudian berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta, lalu pilih show dan displacement natural lag. Selanjutnya untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Lalu gantungkan benda pada aliran pegas dan tarik tabung sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Dan yang terakhir yaitu catat waktu yang diperoleh. Selanjutnya alat.
Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu PET projectile motion, kemudian laptop, dan juga Excel. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, buka PET projectile motion. Kemudian yang kedua, klik lab. Lalu yang ketiga, tempelkan penggaris pada titik 0. Lalu yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta. Lalu yang kelima, pilih show and displacement natural lag. Kemudian yang keenam, gunakan bilah untuk mengubah massa. Lalu yang ketujuh, gantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Lalu yang terakhir, catat waktu yang diperoleh. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengolahan data. Di sini terdapat data 1. Dampingnya kita atur menjadi non, spring konstannya kita atur menjadi 5, lalu gravitasinya kita ubah menjadi 9,8, masanya kita sesuaikan dari 60 sampai 90 m per s pangkat 2, kemudian getarannya 2, dan juga simpangannya 50 cm. Selanjutnya data kedua itu sama aja kayak data 1. Lanjut kita masuk ke bab 4, analisis data dan pembahasan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada hasil dari analisis data 1 dan data 2. Data 1 tuh hasil dari analisis spring constant 5, sedangkan data 2 itu hasil analisis dari spring constant 6. Selanjutnya dari data 1 diperoleh 2 grafik, yaitu grafik M dan T dan juga grafik M dan T pangkat 2. Dari data 2 juga diperoleh 2 grafik seperti yang bisa kita lihat di sini, ada grafik M dan T dan juga grafik M dan T pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian perhitungan. Seperti yang bisa dilihat di sini ada tabel regresi spring constant 5. Jadi pertama kita cari M-nya atau gradiennya, dan hasilnya 0,0057 N per M. Kemudian kita cari nilai konstantanya, lalu hasilnya di sini 2203,5087, dan terakhir kita mencari nilai T-nya. Sini saya mendapatkan hasilnya yaitu 0,0101. Selanjutnya di sini ada tabel regresi spring constant 6. Di sini nilai M-nya yaitu 0,0044 N per M. Lalu nilai K-nya di sini 2854,5454, dan yang terakhir hasil nilai T-nya yaitu 0,0077. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Dari praktikum kali ini terdapat 2 kali percobaan yang berbeda. Percobaan yang pertama untuk spring constant 5, dan untuk percobaan yang kedua yaitu spring constant yang ke-6. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa massa beban sangat berpengaruh terhadap periode. Semakin besar massa beban yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin lama waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan suatu getaran. Dalam data ini diminta 2 kali getaran. Sebaliknya, semakin ringan massa yang diberikan terhadap suatu pegas, maka semakin cepat waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan getaran. Lalu kita masuk ke bagian akhir yaitu bab 5. Sini terdapat kesimpulan. Dari kedua percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu massa berpengaruh terhadap pegas, di mana semakin besar massa beban yang diberikan terhadap pegas, maka semakin lama waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan getaran. Begitu juga sebaliknya,
semakin ringan suatu masa beban, maka semakin cepat juga pegas untuk melakukan getaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saran. Pertama, usahakan harus teliti dalam melakukan perhitungan. Kemudian yang kedua, usahakan untuk tidak terburu-buru saat mengambil data. Mungkin cukup sekian penjelasan osilasi pegas dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.